Jangan kalian menganggap bahwa kita semua akan diam. Kita semua akan terus berada di garis terdepan untuk mendukung timnas kita. Silakan jika ada yang ingin mengeritik, itu hak kalian. Tapi jangan framing seolah-olah Sintayong ini adalah penjahat atau adalah sosok yang menghancurkan timnas kita. Sintayong mengambil alih timnas kita pada saat timnas kita lagi terpuruk, dibantai habis-habisan pada saat itu. Ingat gak? Kenapa lupa? Kalian mengatakan gak perlu mengingat jasa seseorang. Kenapa tidak boleh mengingat jasa seseorang? Saya bukan membela Sintayong, saya mengatakan secara fakta. Sulit sekali di Republik ini bekerja secara benar. Bekerja secara jujur, sulit sekali. Yang diserang Ketua Umum Pak Erick Thohir, yang diserang adalah Sintayong sebagai pelatih kepala, yang diserang adalah para pemain. Kenapa kerjaan dari mayoritas orang-orang kita adalah untuk menyerang orang lain? Kenapa tidak kita dukung mereka semua? Kenapa tidak kita merasa bangga jika mereka berjuang secara benar? Kenapa tidak kita memuji mereka jika mereka bekerja secara benar? Ini bisa jadi faktor yang memecahkan kita ya, para fans timnas yang waras. Jadi, TV One tuh menggunakan clickbait yang bilang bahwa JITSES mengumpulkan pemain tanpa staf pelatih dan menggunakan kalimat kalau itu adalah bukti bahwa pemain udah nggak percaya sama Sintayong. Kan kalau misalnya kayak gini jadi memunculkan persepsi yang salah ini. Udah tahu kemarin lagi gara-gara kita kalah lawan Raja terakhir ya, nggak sedikit fans timnas itu udah mulai goyah nih sama Sintayong nih. Ditambah lagi manusia ini itu diundang terus di TV One. Gue sih ada pertanyaan ya, ini ada apa sih, sebenarnya ada apa sih? Dan editor atau penulis dari berita ini itu udah ketahuan kok siapa. Informasi tentang para pemain timnas Indonesia yang memberontak kepada Sintayong ramai digiring di media sosial. Benarkah seperti itu? Nova dalam perbincangan di program Sportcast edisi terbaru justru menyatakan sebaliknya. TV One emang beda ya kan? TV One emang beda, saking bedanya sampai blunder. Beritanya juga udah dihapus. Kalah dijulitin, menang juga dijulitin. Mau lu apa sih? Hah? Kita tuh baru aja menang loh, naik di peringkat ketiga. Baru aja menang kita ngelawan Arab Saudi 2-0 kita menang lawan Arab Saudi. Lu tuh media besar bukan media kecil, media besar TV One. Harusnya lu buat berita yang bikin orang makin semangat dukung timnas. Positive vibes. Buat berita tuh please yang positive vibes. Tuh lu bayangin sampai-sampai harus diklarifikasi langsung oleh Coach Nova Arianto di kolom komentar. Lagiannya gue perhatiin ya, si TV One ini demen banget undang Towel. Kayak nggak ada pengamat lain anjir Towel terus lu undang. Menurutnya, kepatuhan para pemain terhadap instruksi pelatih justru jadi salah satu kunci utama keberhasilan skuad Garuda bangkit dan menang 2-0 melawan Arab Saudi. Seperti diketahui, mental para pemain timnas Indonesia sempat anjlok usai menelan kekalahan 0-4 dari Jepang pada lanjutan putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tekanan dari publik juga meningkat. Maklum, peluang finish 3 besar menipis setelah skuad Garuda terdampar di posisi juru kunci setelah tak pernah menang di 5 pertandingan. Situasi ini membuat pemain tidak punya pilihan. JITSES dan kawan-kawan dituntut menang demi menghidupkan lagi peluang keputaran final. Persiapan matang pun dilakukan. Tidak hanya urusan teknis saja. Para pemain juga merapatkan barisan demi menyatukan tekad melawan Arab Saudi. Menurut Nova, JITSES memimpin langsung pertemuan itu. Tidak ada staf pelatih maupun Sintayong. Meeting dadakan. Ini dilakukan sehari jelang laga. Sebelum-sebelumnya tidak ada meeting seperti ini. Dari meeting ini, pemain sepertinya dapat hal bagus. Kata Nova Arianto, Jumat lalu, Coach Shin juga sangat senang dengan situasi ini. Karena kalau ingin sukses, harus ada meeting-meeting di luar yang biasa dilakukan oleh pelatih. Karena di situ pemain lebih bisa menyatu. Rapat ini membuat pemain lebih kuat. Apalagi tim pelatih juga sudah membedah kekuatan Green Falcons dan menemukan celah yang bisa dimanfaatkan para pemain. Kita melihat banyak ruang-ruang kosong di lini belakang Arab Saudi. Nah, kita memanfaatkan itu dengan menurunkan 2 striker. Tujuannya apa? Agar bisa lebih menyerang, kata Nova. Arab Saudi yang tampil dengan high pressing yang baik. Namun Pijelianesti melihatnya. Lihat celah di barisan pertahanan Green Falcons akhirnya berbuah hasil. Saat mereka pressing,
ada ruang kosong di belakang pertahanan mereka. Itu yang kita pakai dan kita pakai 2 striker, Beber Nova. Di luar itu, ST juga meminta pemain untuk bekerja keras. Mereka harus lebih rajin berlari daripada lawan. Sebab kalau memilih bermain nyaman maka lawan akan lebih mudah dalam menekan. Itu yang membuat pemain-pemain seperti Tong Hai maupun Ivar Jenner lebih banyak berlari ketimbang laga-laga sebelumnya. Indonesia seperti diketahui akhirnya menang 2-0 melawan Arab Saudi. Hasil ini sekaligus mendongkrak posisi Indonesia ke urutan ketiga grup C dan menghidupkan lagi peluang Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat bertemu Arab Saudi, Indonesia juga diketahui tidak tampil. Dengan formasi biasanya, pelatih Shin Tae-yong mengubah 3-4-3 menjadi 3-5-2. 2 gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand yang kembali tampil sebagai starter. Striker Oxford United itu merobek jala Arab Saudi pada menit ke-32 dan 57. Menurut Nova, 2 gol Marcelino tidak kebetulan. Itu merupakan hasil dari rancangan di saat latihan. Dan Marcelino yang punya suka berimprovisasi di depan gawang dianggap sosok yang tepat untuk diturunkan. Kita sudah tahu siapa pemain yang akan diturunkan itu saat latihan H2. Jadi semua sudah disiapkan. Saat bola ada di sini Lino, Marcelino harus kemana? Saat defend pemain harus kemana? Itu sudah terlihat saat latihan itu. Beber Nova, analis olahraga. Roni Pangemanan sempat melihat bagaimana Marcelino selalu muncul dari belakang saat bek lawan fokus pada 2 striker Rafael Struijk dan Ragnar Oratmamoen. Menurut Ropan ini sangat merepotkan Arab Saudi. Puncaknya adalah saat Marcelino mencetak gol. Jadi memang ini yang kita buat saat latihan. Ini benar-benar sudah dirancang, kata Nova Arianto menanggapi. Saat jumpa pers usai pertandingan, Marcelino juga sempat memuji taktikal yang diterapkan Shin Tae-yong melawan Arab Saudi. Taktikal coach Shin sangat baik. Apa yang kami lakukan hampir sempurna, kata Marcelino saat itu. Shin Tae-yong juga tidak lupa mengapresiasi perjuangan para pemain. Menurutnya, mereka telah menjalankan instruksinya dengan baik. Listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number 1. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won. Yeah, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah.